Gao Ling tidak mengungkapkan situasi sebenarnya. Bagaimana melindungi seluruh tubuh? Bagaimana mengatakannya? Jie Fan mendengar ini, lalu mengungkapkan kemarahannya. Kejahatan kecil ini benar-benar licik. Itu saja, keberuntungan anak itu. Sempoa rubah tua di 1000 gunung juga bagus. Meskipun masalahnya terungkap, terlihat bahwa Jie Fan telah mengungkapkan kemarahannya. Bagaimana keuntungan sisa dari Perang Korea Utara dibandingkan dengan Anda? Sudut mulut Gao Ling berkedut. Bagaimana cara memutarnya? Masih gagal mengatasi ini. Dalam keputusasaan, Gao Ling hanya berkata, bagaimanapun, Yang Mulia harus tahu cepat atau lambat. Yang Mulia, Qin Yi Chen, mengandalkan kekuatan roh di luar kebiasaan, dan bahkan mahir dalam penyulingan, dibandingkan dengan apa yang saya tunggu, memang lebih banyak lagi. Jie Fan mendengar ini, wajahnya tiba-tiba berubah, matanya putus asa, dan dia bisa menerima kerugian besar. Lagi pula, dunia perang besar tidak jauh lebih baik. Tapi itu juga menghancurkan banyak saudara. Tapi mengapa geng Guild mendapatkan lebih darimu? Bagi Jie Fan, bukankah perjalanan ini adalah kontes dengan Perang Korea Utara? Berapa banyak yang diperoleh orang Korea Utara? Tanda seru. Kembali, membalas Yang Mulia. Bawahan tahu bahwa hanya ada beberapa lusin bila lagi. Dan 3 menangani kelas abadi. 3 pegangan Immortal Grade. Jie Fan benar-benar marah. Anda harus tahu bahwa bakatnya telah memperoleh tingkat abadi. Tetapi dunia Perang Utara lainnya telah memanen 3 pegangan. Bahkan jika ada favoritisme di dunia selatan, tidak bisakah kau bergabung dengan dunia barat? Dengan celah yang begitu jelas, Jie Fan tidak menyalahkannya jika dia marah. Gao Ling, kamu tidak akan bodoh, kan? Bahkan kultivasi ganda Qin Yi Chen Senwu, tapi seberapa nyata dia? Kamu bisa menembak mati dengan satu telapak tangan? 3 pegangan kelas abadi. Jangan bilang itu semua dari anak di dunia utara. Gao Ling menyebut ketidakadilan. Bukan karena mereka terlalu tidak kompeten, tetapi Qin Yi Chen terlalu licik. Yang Mulia, saya telah mengalami beberapa pertemuan, masing-masing dengan kekuatan luar biasa. Tetapi Qin Yi Chen dapat menghancurkan barisan jangkrik dengan kekuatan roh. Jie bernapas dalam-dalam, menutupi dahinya dengan tangannya. Apalagi, Gao Ling awalnya tidak ingin mengatakannya, tetapi ketik cepat atau lambat akan sampai ke telinga Yang Mulia. Dan, entah bagaimana, Qin Yi Chen mendapatkan kesempatannya di saat-saat terakhir. Dan sekarang dia telah melewati kesengsaraan guntur dan memasuki Raja Abadi. Raja Abadi. Ekspresi marah Jie Fan mulu. Meskipun Monarch 1 Heavenly Layer yang abadi tidak dapat dianggap di matanya, itu hanya membuatnya marah. Mungkin semut yang datang ke Jie Fan, yang bisa mencubit dirinya sendiri sampai mati, bisa membuatnya marah lagi dan lagi, membuatnya menderita, dan berani melawannya. Ini akan sangat marah. Hal utama adalah bahwa setiap kali Qin Yi Chen disebutkan, itu pasti berita buruk yang sangat enggan dia dengar. Tetapi itu adalah berita bagus untuk mantan dan komunitas Korea Utara. Ini menyulitkan Jie Fan untuk tidak mengingat Qin Yi Chen. Alam akhir surga, menerobos Immortal Monarch secara langsung. Masih punya kesempatan? Mengapa Anda tidak mendapatkan kesempatan itu? Yang Mulia, bawahannya salah. Siapa yang tahu kenapa warisannya ada di Qin Yi Chen? Mungkin karena dia memiliki alam terendah. Jie Fan mencibir. Gao Ling, sepertinya kamu benar-benar memperlakukanmu sebagai orang bodoh. Saya masih mendengar tentang kesempatan ini untuk pertama kalinya. Gao Ling ingin menangis tanpa air mata. Apalagi kamu, ini pertemuan pertamaku. HMPH, total ada 40 orang. Hanya 2 orang di dunia Korea Utara yang berakhir seperti itu. Gao Ling, kamu benar-benar memiliki wajah yang panjang. Seperti yang dipikirkan Gao Ling, kemarahan karena memukuli kepalanya dan menutupi wajahnya sangat diperlukan. Yang membuatnya tertekan adalah setidaknya setengah dari mereka dikutuk karena Qin Yi Chen. Setelah sekian lama, saya melihat Brahma dunia bernafas dalam-dalam, dan amarahnya sedikit datar. Lupakan saja, perjalanan ini tidak mudah bagi Anda. Anda hanya bisa menyalahkan Qin Yi Chen dan geng yang terlalu licik. Kembalilah dulu. Petik 2. Lagi pula, Jie Fan baru saja menutup telepon, dan tingkat kebencian di hati Qin Yi Chen telah meningkat pesat, bahkan di antara yang terbaik. Pada saat yang sama, di dalam halaman kota Hanyu, akhirnya menerobos Raja Abadi. Kamu bisa melihat warisan Brother White Tiger. Qin Yi Chen mengharapkan, pikirannya tertahan, dan tentu saja, misteri yang sebelumnya sulit dijangkau akhirnya dapat menghapus pemahaman. Segera setelah saya melakukan kontak, sebuah suara muncul di benak saya. 1000 peri pembunuh harimau. 10 juta harimau mengguncang gunung dan sungai, dan harimau mengguncang langit dan bumi. Qin Yi Chen hanya merasakan momen ketidakjelasan muncul di benaknya. Setelah beberapa saat, pemahaman yang jelas tentang 1000 harimau untuk membunuh teknik abadi. Setelah teknik abadi ini digunakan, 1 juta harimau akan keluar. Jika seseorang memblokir, maka bunuh orang tersebut, abadi. Yang dengan harimau semuanya dipadatkan oleh kekuatan abadi, dan keduanya tajam dan ganas. Mereka tidak hanya dapat menyerang, tetapi mereka juga dapat menghadapi musuh.
1 juta harimau menyerang pada saat yang sama, sulit untuk melindungi diri mereka sendiri. Mata Qin Yichen berbinar, pikirannya yang diam-diam memang merupakan warisan Brother White Tiger, dan dia merasa benar-benar lebih baik daripada jaring Heaven Ceiling milik Lin Huaxian. Namun, sekarang tidak semua orang dapat membiarkan Qin Yichen melatih tangan mereka, dan metode ini untuk sementara menganggap yang pertama sebagai kartu hall mereka. Kartu hall siapa yang boleh dipelajari dan dipraktikkan dengan orang lain? Meski demikian, Qin Yichen juga menambah kepercayaan diri. Sekarang dia bukan Su Chong yang bisa bermental sama. Dia bahkan tidak takut pada elit lapisan surgawi satu lapisan surgawi. Karena apakah itu teknik atau metode abadi, dan kondisi eksternal seperti pedang, Qin Yichen jauh dari sebanding dalam situasi yang sama. Ini juga merupakan sumber kepercayaan diri. Kepercayaan diri tidak muncul dalam ruang hampa, tetapi merupakan keyakinan yang terbentuk dari akumulasi kekuatan sendiri. Jika Anda dapat membunuh pembangkit tenaga Heaven Realm digital dengan kekuatan diri sendiri, Anda secara alami dapat memiliki kepercayaan diri untuk tersenyum Real Realm, dan Anda dapat membunuh Immortal Monarch. Maka ketika Anda menghadapi Immortal Monarch, Anda secara alami akan memiliki kepercayaan diri untuk berada dalam bahaya. Selain itu, yang paling dipedulikan Qin Yichen adalah alisnya sejalan dengan metode True Dragon di Dantian. Namun, cara dia memanggil sekarang tidak ada gunanya. Belum lagi nenek moyang Hao Yao sengaja melakukannya, dan harus ada pertimbangannya sendiri. Dalam hal ini, Qin Yichen hanya bisa mengatakan bahwa selangkah demi selangkah, tidak ada gunanya cemas. Lagi pula, saya ingin bersaing dengan keberadaan yang menyendiri dan jauh itu. Masih ada perbedaan 108.000 li. Namun, setelah Qin Yichen baru saja bersukacita, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak dapat menulis 1000 harimau yang membunuh makhluk abadi yang telah dia pelajari. Kecuali teknik abadi itu sendiri sulit untuk ditulis, Qin Yichen merasakan kekacauan kekuatan abadi begitu dia memiliki ide ini. Seolah-olah langit dan bumi di sekitarnya menolaknya. Ketidaknyamanan ini menyebabkan Qin Yichen dengan cepat menekan pikirannya dan mengerutkan kening dan merenung. Apa yang terjadi? Apakah 1000 harimau yang membunuh makhluk abadi itu bertentangan dengan jalanku? Tidak. Klan Harimau Putih dan sukuku memiliki hubungan tahun 1000 sampai 10.000. Bahkan jika mereka tidak mengatakan sangat cocok, tidak akan pernah ada serangan balik. Dan Qin Yichen dapat yakin bahwa dia tidak memiliki pengaruh pada 1000 pembunuhan harimau. Tetapi dia tidak dapat mengajarkannya ke dunia luar dengan cara apapun. Ini seharusnya bukan larangan yang ditinggalkan oleh Brother White Tiger. Qin Yichen merasa tidak enak. Jika waspada terhadap orang luar boleh dikatakan, bagaimana dengan Clansman, atau White Tiger Clan lainnya? Selain itu, dia tidak seperti anak kecil yang percaya pada orang lain. Saya tidak bisa mengetahuinya setelah memikirkannya. Qin Yichen masih memutuskan untuk pergi ke Jinrong untuk meminta nasihat. Bagaimanapun, dia baru saja memasuki Raja Abadi dan cukup baru di langit dan bumi baru ini. Selain itu, selain 1000 pri pembunuh harimau, dia juga mendapat gulungan teknik abadi, jadi jangan sampai terjadi kecelakaan.